Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ya, pagi. dengan saya Desita. Dan di sini saya minta waktunya kepada Mbak Lina ya namanya, Mbak Lina untuk bisa menyempatkan waktunya untuk saya melakukan interview. Boleh? Ya, boleh. Oke. Sebelumnya saya akan menginterview tentang pekerjaan Mbak Lina nih. Pekerjaan Mbak Lina di masa pandemi ya. Pandemi yang lagi happening banget nih akhir-akhir ini. Nah, di sini saya mau tanya nih, langsung saja ya kita mulai. Oke, baik. Menurut Mbak Lina nih, bagaimana sih menurut seorang Mbak Lina ini kan seorang karyawan, bagaimana sih menurut Mbak Lina dalam menghadapi pandemi ini? Baik. Kalau dari saya pribadi sebagai seorang karyawan menghadapi masa pandemi ini ya, pastinya di kantor juga eh, diwajibkan untuk memakai masker. Pasti itu wajib banget. Terus juga kemana-mana harus bawa hand sanitizer. Bahkan kalau cuci tangan itu harus selalu cuci tangan sebelum makan ataupun pokoknya harus sering-sering cuci tangan gitu. Nah, terus juga tempat duduk yang biasa kita berdempetan gitu dan sekarang dijarakin minimal itu 1,5 meter gitu. Paling gitu sih Mm-mm. Mbak. Oh, jadi dalam menghadapi pandemi ini seperti itu ya? Seperti apa? Lebih memperketat prokesnya ya? Iya betul. Atau ada aturan ini nggak sih, Mbak Lina, di kantornya ada aturan harus swab atau harus vaksin wajib atau gimana? Ada nggak? Kalau untuk swab itu nggak ada sih Mbak. Paling Oh, kalau nggak ada. vaksin, kalau vaksin minimal udah vaksin sekali baru izinkan untuk Oh, oke, masuk ke berarti kantor. juga diperintah ya, diperintah vaksin. Kalau swab nggak harus ya berarti. Iya, Oke. Sekarang kan ada ya di beberapa tempat harus nyerahin surat swab, harus nyerahin bukti swab kayak gitu. Berarti di seminggu kantornya sekali. Mbak Lina, di kantornya Mbak Lina berarti aman kayak gitu. Terus yang kedua, pertanyaan saya yang kedua, nah waktu Mbak Lina ada pandemi ini, apa langsung bekerja di rumah atau sempat di kantor dulu? Baik. Kalau untuk saya pribadi, ketika ada corona datang ya, itu tuh beberapa hari masih di kantor sih. Beberapa hari pertama corona muncul di Mm-mm. Indonesia itu memang masih di kantor, masih bekerja. Gitu. Tapi setelah pemerintah menetapkan adanya PPKM gitu ya, mewajibkan semua karyawan harus WFH, work from home gitu. Maka dari itu ya namanya kebijakan dari pemerintah ya kita semua ngikut kebijakan pemerintah jadi di WFH kan gitu. Oh, jadi awalnya masih kerja di kantor, terus setelah Iya. ada kebijakan pemerintah, jadi kerja di rumah, ya aturan dari kantornya. Terus selama kerja di rumah nih Mbak Lina, ada nggak sih tantangan yang dihadapin? Terus gimana sih cara adaptasi dari yang tadinya udah nyaman di kantor, jadi harus tiba-tiba pindah kerja di rumah gitu? Ada nggak sih tantangan yang dihadapin? Kalau tantangannya dihadapi ya pasti ada ya. Gitu. Misalkan kalau dari di kantor yang biasanya apa udah ada fasilitas wifi gitu terus juga seperti laptop atau mouse gitu semuanya kan udah difasilitasi dari kantor. Cuman kalau misalkan WFH itu kan nggak ada fasilitas kayak wifi gitu kan nggak ada gitu. Jadi kita ya harus pakai kuota kita sendiri gitu. Itu mungkin tantangannya sih gitu. Belum yang koneksi internetnya gitu kan. Terus juga absen harus melalui Zoom kalau lewat di rumah gitu. Kalau WFH itu kan lewat Zoom gitu. Tapi kita tantangannya itu yang biasanya kita cuman ngisi absen ya kan nulis gitu ini harus nge-zoom dulu harus pakai koneksi lagi gitu mbak itu sih paling tantangannya gitu aja. Tantangannya, oke. Jadi tantangannya lebih ini ya, lebih ngeluarin biaya juga ya berarti Iya karena nggak ada betul. fasilitas Wifi. internetnya, wifi-nya itu kayak gitu. Terus gimana caranya Mbak Lina adaptasinya tadi kayak gitu ya? Berarti dari
perpindahan dari yang tadinya di kantor jadi di rumah, ada harus mengeluarkan biaya lebih, gitu ya. Terus selama Mbak Lina kerja di rumah nih, kan ada proses adaptasi ya, yang tadinya di kantor jadi di rumah. Apakah Mbak Lina tuh mengalami jenuh atau stres gitu nggak? Kayak, aku nggak bisa nih kalau di rumah kayak gini, karena terganggu orang atau kayak gimana? Ada nggak sih ngalamin kayak gitu? Baik. Sebenarnya kalau untuk stres ya nggak terlalu ya, dibawa enjoy aja kalau saya mah gitu. Cuman kalau kayak, merasa, kurang nyaman gitu ya ada pasti, karena yang biasanya di pekerjaan kantor dikerjain di kantor, terus juga kita banyak teman-teman kantor kita bisa, sharing sama teman-teman kantor gitu, bisa bercanda gitu. Jadi karena di rumah kan jadi susah untuk melakukan aktivitas itu gitu. Jadi kalau mau komunikasi sama teman aja tuh harus ya lewat chat ya kan, dibalasnya pun juga belum tentu cepet ya kan gitu. Iya. Terus juga, nggak ada teman untuk bercanda lah, untuk ngobrol gitu. Kalau di rumah juga paling, suka keteteran sama tugas rumah gitu. Gitu sih, Mbak. Oh, jadi stresnya nggak terlalu karena tetap dibawa enjoy, cuma kalau jenuhnya sempat ada rasa jenuh ya, karena Betul. mungkin kalau mau nanya sesuatu, nanya teman agak repot harus lewat chat, belum tentu langsung dibales, terus jenuhnya juga kayak udah banyak kerjaan, ditambah lihat ada kerjaan rumah, terus nggak ada teman cerita atau di rumah berisik kayak gimana kayak gitu ya, Iya, agak terganggu. agak ininya. Oke, terus selanjutnya kalau kondisi sudah membaik, Mbak Lina bersedia nggak sih kalau diperintahkan untuk kembali kerja di kantor atau lebih milih, udahlah di rumah aja, orang udah enak di rumah atau gimana? Baik. Kalau dari saya pribadi karena saya seorang karyawan ya, jadi lebih mengikuti kebijakan kantor aja sih, Mbak, gitu. Jadi kalau misalkan di kantor memang menerapkan sistemnya WFH, ya kita sebagai karyawan harus ngikutin aja gitu. Atau di kantor, maunya sistemnya itu secara offline bisa datang ke kantor, ya udah kita juga harus bisa datang ke kantor karena, itu udah kebijakan dari, perusahaan gitu kan. Gitu sih, Mbak. Oh, jadi sebagai seorang karyawan berarti Mbak Lina ini ya, ngikutin aturan kantor aja lah gitu. Berarti nggak yang, udah maksa di rumah aja, kayak gitu berarti. Ngikutin aturan yang ada. Oke, selanjutnya. Nah, dari apa ya, keadaan pandemi ini nih, selama kerja di rumah, selama WFH, ada nggak sih hal baik yang Mbak Lina dapat selama WFH ini? Terus harapan Mbak Lina ke depannya itu mengenai pandemi itu apa? Oke. Kalau untuk hal baik, ya mungkin, kita bisa jadi, eee, banyak waktu sama keluarga tadi ya gitu. Jadi, kalau di kantor kan biasanya kita 8 jam di kantor, belum sama lemburan gitu kan. Jadi waktu Mhm. keluarganya sedikit gitu kan. Jadi kalau WFH mungkin agak bisa, sedikit banyak meluangkan waktu buat keluarga gitu, hal baiknya. Tapi Mhm. untuk harapan Mhm. saya ke depannya ya, ya mudah-mudahan cepat segera normal gitu, jangan sampai, corona ini cepat selesai lah gitu kan. Kita kan aktivitas juga jadi terganggu ya, gitu. Mudah-mudahan cepat normal aja sih semuanya gitu, Mbak. Oke. Jadi itu ya harapannya semoga cepat normal ya, karena repot ya kalau kayak gini, keadaannya kayak gini kan repot ya kalau kayak gini. Terus Mhm, hal baiknya tadi itu udah disampaikan. Terus menurut boleh saya tambahin ya, hal baiknya mungkin ini ya, irit ongkos mungkin dampak iya betul, Mbak, positifnya dari betul WFH ini. Irit ongkos karena nggak ke kantor, terus betul. makannya di rumah, Ya gitu. jadi Mungkin nggak terganti tergoda tuh, temennya Mbak, jajan jadi terganti yang iya. biasanya, buat ongkos jadi buat beli kuota jadinya, Mbak. Heeh. Oh iya, benar-benar. Yang tadinya buat ongkos jadi malah pindahnya untuk alokasinya ke kuota. Oh iya, benar. Oke. Betul. Oke, udah cukup pertanyaan dari saya, cukup sekian. Terima kasih Mbak Lina atas waktunya. Saya minta Ya, maaf jika banyak salahnya ya. baik. Terus semoga ke depannya bisa sukses untuk karir dan yang lagi kuliah juga ya, semoga bisa sukses semua urusannya.
Sehat selalu. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih, Kak.